makan makanan yang lagi viral di TikTok. Hi there, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue, Rizaldi. Video kali ini gue akan makan makanan yang lagi viral di TikTok. Dan yang paling penting, gue nggak sendirian. Gue akan collaboration sama beauty vlogger. Ya, walaupun nggak sekaya Tasya Farasya, belum seterkenal Rachel Goddard, atau belum serebel Suhai Salim. Tiada lain dan tiada bukan Mayang Farah. Hai guys. Hai gorgeous, kalau Mayang gitu kan. Hai gorgeous. Hai gorgeous, Mayang hadir. Hai there. Ini kita kalau kayak begini kayak awal-awal ini Gamalia sama Audrey. Oh, cuk. Kayak mau nyanyi. Singkat cerita nih, nantinya siapa tahu ada subscriber lo yang ke channel gue, karena kan kita di channel lo juga udah collabs. Yes. Dan sini gantian collabsnya di channel gue. Biar mereka pada tahu kalau kita ini kenal udah dari zaman SMA. Berawal dari paduan suara. Dimana organisasinya gue ketuanya, dia sekretaris. Jadi udah cocok kan? Oh, rambut udah begini kan? Kayak sekretaris-sekretaris nakal. Yang sama bos. Sekarang kita akan cobain makanan yang viral di TikTok. Karena kan gue belum pernah ngeliat lu di channelnya. Jelas lu kan beauty vlogger. Gue gak pernah lo ngevlog makanan lo guys. Es krim TikTok, yang es krim kon McD yang ditumplekin, sama makanannya itu apa namanya, spaghettinya KFC dicampur sama krim supnya. Langsung aja, ini dia. Ya, mana tuh spagettinya? Terus ini udah ada, anjir tau. Ini krim supnya. Langsung aja kita satuin dia di cawan ini. Cawan. Aduh. Ya, mending kita udah kayak Indomie ini kalau bawa berangkat renang, bekal renang udah nempel ini Tupperware. Ini langsung aja nih, satu gini berarti. Dituangin pelan-pelan. Iya semuanya deh. Dan semuanya. Kebanyakan. Coba ya, kita dikit aja. Ya. Teksturnya kayak apa ya, Shay? Oh ini, ya ini ada jagung-jagungnya, gue baru kali gini lah. Emang ada ya? Ada. Coba lu ke gerai KFC yang lain, ada yang bener-bener cuman si krim supnya doang. Ada loh. Iya. Mampus lu. Ih, teksturnya kok jadi Kok jijik. Coba ya. Misalnya, apa kalau gue? Lu kan penonton setia. Kalau makanan, kalau sebelum makan apa? Marky Chop. Kebalik. Marky Chop punya orang. Oh, Yuki Chop. Yuki Chop. Yuk Yuk kita kita coba. Bismillah. Enak-enak aja. Lu suka nggak? Lu suka nggak? Gue tuh teksturnya nggak bikin gue suka. Nih kalau gue udah gue tambahin sambal, saus sambal. Coba ya. Enak ah. Cuma mungkin karena teksturnya kali ya, gue nggak tahu Apa kenapa. karena gue emang perut sampah ya? Apa aja gue makan. Kenapa? Makan spagettinya. Ya kan jagungnya. Terus tambahin spaghetti. Nggak tahu sih, kalau buat gue di mulut gue sih ini kayak terlalu Apa? kental ya, jadinya tuh agak enekin gitu loh after taste-nya. Kalau gue suka. Kalau menurut lo nilainya berapa? 1 until 10? 6,5 lah. 6,5. Kalau gue 8. 8/10. Nih habis ya. No kaleng-kaleng. Tetap yang habisin Rizaldi, bukan Mayang. Es krim TikTok kalau ini terkenal gitu kan. Mau beli apa mbak gitu kan? Mas, ada es krim TikTok nggak gitu kan? Terus kata dia, yang mana? Terus tapi pas gue udah beli nih, es krimnya udah nyampe, langsung dituplekin, dia tahu kan tandanya. Dia tuh penipuan. Penipuan. Langsung aja kita eksekusi, ini es krimnya dihancurin. Ini yang vanilla doang ya. Emang ada yang lain? Ada pakai topping coklat atasnya Shay. Oh, yang dicelupin lagi sama coklat gitu ya? Coklat kasih itu. Jangan dong, karena kita akan ngasih dia topping ala-ala kita. Kok gue nggak tega sih ngancurinnya? Ngikutin tren gini, dia pakai es krim connya Baskin Robin. Terus dijadiin meme sama akun-akun kayak
yang akun-akun Baskin Robbins kan dagelan. mahal, Shay. Terus dibilang gini, ih nggak asik, dia pakai es krim mahal. Ada topping Mai, mau tau nggak Mai? Bolong Mai. Hancur Mai. Dia masih dimakan. Jorok nih. Udah tunggu. Toppingan Nexstar yang coklat sama Nexstar yang strawberry. Lu dipakein strawberry, gue pakein coklat, coba ya. Enak apa enggak? Ini tuh apa sih mochi, Shay? Nexstar tuh apa ya? Brownies ya? Yang gue tau tuh yang isinya tuh nanas yang kayak Nastaria. nastar lampu. Nastaria. Nastar lampu. Ini Nih, kita pakai ini ya. nggak apa-apa kalau baca-baca dikit ya, Shay. Nggak apa-apa deh. Kalau yang belum dipakein apa-apa nih. Ya, paham. Ini nggak gue pakein apa-apa dulu ya. Bismillah. Yuk kita coba. Gue tak ngejilat. Enak kan? Ini lagi manis nih. Gue dulu waktu beli ini pas yang lagi bener-bener viral banget tuh, hari-hari pertama. Gue beli satu encer. Kedua, hambar cemplang gitu loh. Lo tau gak sih cemplang yang kayak gak ada Cemplang tuh manis-manis? hambar. Hambar. Apa sih plain gitu loh? Coba ini kalau udah gue pakein Nexstar yang coklat ya. Tuh. Gue coba yang strawberry ya. Hmm. Ini yang strawberry guys. Jadi kayak makan itu apa? Brownies yang meleleh tengahnya itu apa namanya? Lava cake. Lava cake. Lava cake deh. Yang Enak. strawberry enak. Coba strawberry enak. Ini coba coklat. Cinca. Enak banget. Enak banget. Suka. Berarti bener ya ini Enak. no kaleng-kaleng ininya. Enak loh. No kaleng-kaleng. Apa karena toppingnya ya? Tapi enak ini yang coklat ya. Yang permen-permen gitu. Yang sour. Yupi, bukan. Kayak Yupi. Tapi Ini ini apa? cupa-cup. Oh coba. Itu gue Dia baru tahu. Lebih sour. Gue suka ini. Bukan cupa-cup itu yang pakai batang ya? Tapi ini yang versi sour gitu yang kayak gini. Coba ya. Kita pakein yang belum kita aduk. Siapa tahu enak kalau pakein ini. Yuki chop. Bisa. Jadi permennya permen, es krim gitu loh. Kan ada tuh. Asam. Emang asam, gue suka es krim ini. Es krim. Permen ini karena asam. Kayak asam ketek guys. Tapi lo lagi ngikutin gosip yang Apa sekarang lagi booming nggak sih di Indo ini? Apa tuh Shay? Tentang si Rachel V-nya itu. Tahu nggak sih? Gue cuma taunya dia katanya mau dipenjara, tapi gue nggak tahu nih beritanya tuh kayak apa sih. Sebenarnya dia tuh katanya udah enggak karantina saat 2 kali pergi dari perjalanan luar negeri. Ya maksudnya dia pulang berkeliaran gitu. Jadi kan katanya kan kalau dari luar negeri kita harus karantina ya selama ada yang 8 hari dan sekarang katanya udah 5 hari kan. Tapi tuh dia yang pertama yang dari Turki apa Dubai sih, dia pertama kali tuh nggak sama sekali karantina. Serius? Terus yang kedua kali yang dia dari Amerika yang acaranya Erigo. Oh itu acara Erigo yang di Ya, Amerika apa dia kan tuh? ininya Ah, Erigo gua ya. pernah. Ikut sama si Erigo, itu dia cuman 3 hari apa? Harusnya kan 5-8 ya? Dia karantina di mana sih? Di Wisma Atlet. Padahal kalau nggak salah Wisma Atlet itu khusus TKI, pelajar atau yang pebisnis yang memang membawa Masa itu nama buat karantina Indonesia. bukan yang udah kena positif di Wisma Enggak, Atlet? dia bisa juga karena Oh, kan enggak. sekarang yang positif kan udah menurun, jadinya bisa buat karantina yang perjalanan luar negeri. Tapi ada oknum yang bantu dia, katanya dia cuma 3 hari, terus dia lolos gitu aja, malah party say dia di Bali itu yang lihat update-annya sih gue yang di Dia bikin status. Embur. Ya pada seketawa tuh aja Status dia lagi di kapal apa sih, pesiar ya namanya itu, Titanic. party katanya ulang tahunnya dia kalau nggak salah sih. Serius. Ryan ulang tahunnya dia di kapal pesiar sama teman-temannya dia gitu. Terus pas gue lihat di Boy William, di channel Boy William tuh dia bilangnya katanya, iya aku kan gak karantina karena kangen anak. Hello, kangen Dia anak tuh- tapi lu pergi ke Bales, ke Dallas. Dia ke Dallas terus acara Erigo di US ya? Yang Itu di dia Amerika di itu, Amerika. ah. Itu dia bawa anak nggak? Enggak bawa anak. Terus bilangnya dia nggak mau karantina. Ya dia aku nggak karantina karena aku kangen anak. Tapi kangen anak siapa? Anak lu apa anak tongkrongan? Anak gitu. jin kayak gue rasa. Kayaknya anak tongkrongan yang dia kangenin teman-temannya dia. Jadinya dia kabur gitu aja deh. Serius? Iya, sampai di podcastnya
Om Deddy Kobuser sama Nikita Mirzani tuh sampai bilang kayak gini, kalau Rachel V-nya nggak dipenjara, gue pindah ke warga negara. Serius sampai kayak gitu? Gitu. Terus kalau kata Nyai ngomong gini, itu Rachel V-nya nggak diangkut-angkut gitu kan. Coba kalau gue yang nggak karantina, gue pasti udah dicari-cari. Kata dia, ya gitu ya. Kenapa kayak gitu? Kalau lu gimana? Menurut lu setuju nggak kalau dia tuh harus dipenjara atau ya sesuai hukum tuh harus berjalan? Sekarang gini ya, karena kantor gue tuh deket banget sama Wisma Atlet, ya kan. Gue tau banget seketat apa di depan Wisma Atlet. Karena tuh kayak hampir tiap hari selalu ada razia masker. Makanya pertanyaan gue, gimana ceritanya dia bisa lolos dari karantina cuma 3 hari di Wisma Atlet? Ada oknum yang bantuin saya katanya. Terus, ketahuan gak orang siapa yang bantuin? Katanya saya ketahuan oknumnya siapa. Terus nggak diapa-apain oknumnya? Kok nggak tahu ya. Nggak Mungkin di- harusnya dipecat apa gimana kali ya, dicopot jabatan apa gimana. Harusnya sih begitu. Bahaya loh, nggak gue sih. Ya sekarang gini, dia dari luar negeri kan katanya kita nggak tahu ya, apalagi varian di luar negeri kan makin banyak ya, entah Alpha, entah Delta, entah Apose Banyak kan, banget makin sekarang. banyak tuh. Dia bawa itu dari luar negeri, dia nggak karantina, dia nggak tahu positif apa negatifnya, terus dia keluar aja gitu kan, siapa tahu dia bisa nge-spray tuh virus kemana-mana gitu loh. Dia Dan OTG ditambah loh, bisa loh. kalau dari luar negeri kan kita pakai application yang si Peduli Lindungi tuh kalau mau pergi-pergi. Harusnya kan ke tracking Dia dong. pakai. Tapi Ke sama tracking. aplikasinya peduli diri sendiri. Peduli diri sendiri gitu kali ya. Mm-mm. Harusnya kan ketahuan dia statusnya tuh masih hijau, apa kuning atau merah gitu loh. Terus katanya ke Balinya juga tuh nggak pakai PCR. Gimana caranya naik pesawat gak pakai PCR tuh? Pesawatnya pesawat goib apa naik Enggak, buruk? pesawat telepon gue rasa. Ini naik buruk deh. Dia tuh Masa sih nggak PCR? ngambur. Nggak bisa cuy. Kemana-mana harus dicolok-colok. Mana bisa kita terbang nggak kecolok-colok? Gue aja ke Bali yang kemarin ya Nah. peraturan itu kan kurang lebih sama saat dia di Bali, gue lagi di Bali juga. Oke. Minimal walaupun kita sudah second dose itu antigen lah. Kalau dia sampai lolos karena alasannya anak, dia kan udah nggak nyusuin, Beb. Mhm. Dulu waktu si Vanessa Angel, siapa Vanessa Angel ya? Vanessa Angel yang masih nyusuin Nyusuin, aja dia masuk bawa loh. masuk ke penjara ya Bawa kan. anaknya ke penjara buat Karena harus nyusuin. nyusuin Iya, iya. saya anaknya udah gede-gede. Terus dia kan dia cuma sama itu kan, sama si Salim sama Maudi ya, si manajernya kan. Iya kalau nggak Nah itu salah. paling nggak tuh bertiga tuh harus, ya kalau menurut gue ya, karena kan kita tahu banyak yang nggak bisa pulang ke rumah karena dia nggak boleh ketemu, harus karantina segala macam. Ada juga katanya yang orang tuanya meninggal pas dia lagi karantina, tapi dia nggak boleh keluar selama Oh, masih yang karantina. ada yang cerita dia kerja di luar negeri, orang tuanya meninggal, sementara jadinya pas masuk Indo dia kan harus karantina dulu, jadi dia tetap skip pemakaman orang tuanya Dia itu. nggak ada pemakamannya. Yes, kan sedih ya kalau kayak gitu. Nah makanya kayak gitu sebenarnya memang kalau dibilang udah parah sih, itu fatal sih. Sementara menurut gue. dia ya gitulah dengan privilege-nya, padahal katanya dari pihak Erigo-nya tuh juga sudah mengasih budget dia buat karantina, dan pasti hotelnya nggak main-main ya budgetnya. nggak di Maksudnya Wisma Atlet kan? embur. Orang banyak yang bilang dia influencer. Kalau influencer kan nge-influence orang-orang, ada karyanya atau maksudnya something yang bisa dia jual untuk nge-influence orang. Tapi sampai detik ini gue nggak tahu sebenarnya dia apa sih prestasinya. Maksudnya kalau kayak beauty vlogger gitu yang kita udah kenal kan, oh memang make upnya bagus, cara nge-reviewnya bagus, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi gue nggak tahu Ada. apa sih dia Ngejual obat pelangsing, yang BLP apa beauty. yang slim beauty product kan gue pakai juga, coy. Terus itu doang sebenarnya. Iya, gitu. Nge-influence itu. Awalnya dia tuh kan ngonten-ngonten sama si Okin kan, ya kan mantan suaminya sekarang kan. Yes. Dulu tuh gara-gara dia tuh yang viral karena ngumbar-ngumbar kemesraan tuh yang kayak gaya pacarannya tuh udah agak luar batas, ya kan. Dari situ terus dia ngejual obat pelangsing yang gue tahu. Nah dari situ tuh dia udah dia terkenal di Instagram, jadi dia terkenal lebih di Instagram ketimbang di YouTube sih. Gua nggak ngerti secara hukum gimana, yang jelas sementara ada orang yang sudah menaati dengan benar protokolnya, tapi dengan enaknya dia nggak menaati gitu loh. Jadi kan alasan. nggak ini ya, nggak adil gitu. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan atas si review ini. Kalau menurut lo hasil nilai buat si es krimnya berapa? Kalau pakai topping gue 8. Kalau pakai topping gue 9, tapi kalau nggak pakai topping 6. 6. Kalau gue 7. Ya karena kebantu sih sama toppingnya, tapi kalau nggak pakai toppingnya biasa aja. B banget sih. Mungkin untuk konten kali ini no hard feeling, apapun yang kita sampaikan tuh ya berdasarkan fakta yang kita baca aja dari internet, dari gosip-gosip, intinya kan gosip gak tahu benar gak tahu enggak ya. Betul. Tapi kan kayaknya
zaman sekarang udah berdasarkan fakta sih. Dan memang kita nggak ngadi-ngadi yang jelas Kita gitu nggak kan. jurit kok, Shay. Yes, betul banget. Jadi buat kalian yang mau pengen gue nge-review apa lagi, apapun itu yang jelas masih masuk akal, langsung aja taruh idenya di komen biar bisa gue review. Terus juga don't forget to subscribe dan nyalain loncengnya biar ada notifikasi saat gue abis ngupload. Don't forget untuk subscribe channelnya Mayang di Mayang Farah. Mayang Farah. Buat kalian yang pengen tahu beauty vlogger baru kita ini, dia banyak banget nge-reviewnya produk-produk yang lagi hits zaman now, langsung aja kunjungi channelnya Mayang Farah. Dan remember to always happy because it's free. Bye bye. Nggak di rumah gue, nggak di rumah lu. Kang Roti aja yang lewat deh. Don't forget juga buat